Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Fadila, mahasiswi kebidanan S1 Regular Transfer Universitas Ngudi Waluyo Semarang tahun 2023. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan baby gym di rumah. Kali ini saya melakukan berupa demonstrasi dan dengan menggunakan boneka. Yang pertama-tama, sebelum kita melakukan baby gym, kita yakni harus menyambut ibu dan bayi sehingga bayi dan ibu juga merasa nyaman sebelum melakukan pemijatan. Yang kedua, kita wajib memperkenalkan diri kepada ibu dan bayi, kemudian agar hubungan terjalin dengan baik antara terapis pijat maupun dengan ibu dan bayi. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pemijatan, kita wajib menyiapkan alat dan ruangan. Tentunya alat yang saya siapkan di sini, yang pertama ada minyak zaitun yang aman untuk bayi, kemudian yang kedua ada perlak yang saya gunakan, kemudian ada pantom berupa boneka yang saya akan gunakan untuk praktik kali ini. Kemudian ruangan yang akan kita siapkan yakni ruangan yang tertutup, kemudian ruangan yang membuat bayi terasa nyaman agar bayi tidak merasa kedinginan. Kemudian selanjutnya kita pastikan juga bayi tidak merasa lapar, kemudian bayi tidak menangis, bayi tidak rewel, merasa ngantuk. Kemudian salah satu hal yang paling penting, bayi tidak boleh mengalami sakit pada saat dilakukan pemijatan, yakni bayi harus dalam keadaan sehat sebelum dilakukan pemijatan. Pertama-tama sebelum melakukan pemijatan, pastikan kita izin terlebih dahulu kepada bayinya sebelum melakukan pemijatan. Kemudian kita sambil menenangkan bayinya. Halo adek, hari ini kita akan pijat ya sama ibu bidan. Kita melakukan pemijatan baby gym ya. Dimohon kerjasamanya. Kemudian setelah itu kita melakukan izin kepada bayinya, yakni tangan terapis tidak boleh dalam keadaan kotor, harus dalam keadaan bersih. Kemudian kuku-kuku tidak boleh dalam keadaan panjang. Perhiasan dan jam, gelang, cincin semua dilepas agar tidak melukai bayi pada saat melakukan pemijatan maupun baby gym. Yang pertama-tama, terapis mengambil minyak dan melakukan penuangan minyak tepat di hadapan bayi. Minyak harus dituangkan di telapak tangan terapis, bukan langsung ke tubuh bayi. Setelah itu kita izin lagi kepada bayinya. Halo adek, kita pijat dulu ya. Yang pertama, gerakan resting hand. Nah, gerakan resting hand ini bisa dilakukan dengan cara menekan-nekan perlahan seperti ini, dilakukan hitungan sebanyak 6 kali. Kemudian gerakan kedua adalah cross hand. Nah, cross hand ini adalah gerakan menyilang antara tangan bayi. Jadi seperti ini, dilakukan juga sebanyak 6 kali. Dan pemijatan ini bisa dilakukan selama 15 menit. Berbentuk menyilang, kemudian terbuka. Gerakan yang ketiga yakni teknik cross hand and feet. Nah, teknik ini yakni teknik persilangan antara lengan bayi dan kaki bayi. Seperti ini. Yang pertama dipegang di bagian pergelangan kaki bayi, kemudian tangan bayi, kemudian kita pegang bagian kaki bawah bayi. Nah, seperti ini kita silangkan agar lutut dan tangan bayi bertemu berbentuk diagonal. Seperti ini, 1, 2, 3. Ini dilakukan sebanyak 6 kali. Seperti ini, dan juga dilakukan kepada kaki sebelah kirinya. Selanjutnya gerakan cross leg. Gerakan cross leg ini sama seperti gerakan cross hand, hanya saja dilakukan pada bagian kaki. Seperti ini, 1, 2. Boleh bergantian, kaki kanan yang di atas atau kaki kiri yang di atas terlebih dahulu. Gerakan ini dilakukan sebanyak 6 kali. Kemudian gerakan selanjutnya yakni old fast. Jadi gerakan ini
gerakan lanjutan dari gerakan crossfit atau cross leg. Ini juga dilakukan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3. Ini dilakukan sebanyak 6 kali putaran. Kemudian terakhir adalah gerakan riding well. Jadi riding ini seperti gerakan mengayuh sepeda kepada bayi seperti ini. Nah, gerakan ini dilakukan juga sebanyak 6 kali pada gerakan kaki. Pastikan bayi tidak menangis dan tidak rewel pada saat dilakukan baby gym. Nah, setelah semua gerakan selesai, kita melakukan teknik terakhir yang namanya teknik relaksasi kepada bayi, yakni kita melakukan sedikit penekanan-penekanan agar bayi merasa rileks setelah dilakukan baby gym. Yakni yang pertama kita melakukan penekanan di bagian kepala, bagian bahu bayi, bagian dada, perut, dan kaki. Setelah semuanya sudah tersentuh dan bayi merasa rileks, kita ucapkan terima kasih kepada bayi karena telah mau bekerja sama dengan baik dalam melakukan pemijatan dan baby gym kali ini. Nah, itu dia tadi beberapa gerakan baby gym yang sudah saya praktikkan. Yang terakhir, pada saat sudah selesai melakukan gerakan baby gym atau pijat bayi, tentunya baju bayi harus dipasangkan terlebih dahulu. Jadi bayi merasa nyaman, kemudian bayi juga wajib dibersihkan dari berbagai minyak-minyak yang sudah kita taburi tadi. Tentunya setelah melakukan pemijatan, kita juga memberikan bagaimana implementasi kepada orang tua bayi. Kemudian kita ajarkan juga bagaimana melakukannya di rumah, tentunya agar mendapatkan pelajaran dari gerakan-gerakan baby gym yang sudah saya lakukan tadi. Itu dia pijat atau baby gym praktik kebidanan Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.